Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uci Ucung. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan di Microsoft Excel. Teman-teman, mengapa kita harus belajar Excel? Nah, di dunia Excel atau di Microsoft Excel, siapa sih yang tidak membutuhkannya? Bahkan di sekolah-sekolahan, di kantor, data entry atau bagaimanapun mengenai penjumlahan, maka Excel adalah solusinya. Nah, ini khusus untuk pemula ya, karena menurutku penjumlahan ini mungkin bagi senior-senior sudah di luar kepala atau di luar pikiran ya. Begini, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya menggunakan Excel mungkin caranya seperti ini. Ini cara pertama ya, mungkin masih menulis sama dengan, kemudian tambah ini, mungkin masih menggunakan seperti ini. Karena kalau bagi pemula-pemula banget ya, ini sih masih hal yang wajar. Nah, ini kemudian enter. Nah guys, ini adalah cara yang pertama. Ini tidak salah dan boleh digunakan. Kenapa? Karena kalau misalnya 1 atau 3 boleh sih digunakan. Cuman disarankan jangan menggunakan pada data yang banyak yang melebihi dari 100. Kenapa? Kalau misalnya nih urutan nomornya 1 sampai 100, terus kalau mau dijumlah seperti ini, maka yang ada pertama capek, kedua waktunya lama, dan yang ketiga resiko kesalahan. Bisa saja saat kita ngeblok satu-satu maka ada yang terlewatkan. Nah itu. Kemudian kita beralih ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara yang lumrah atau yang paling sering digunakan. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan sum. Ketik sama dengan, kemudian sum. Nah, ini kalau kita ketik sum, maka secara otomatis ada tertulis di sini sum. Kemudian kita buka kurung. Nah, ini kalau misalnya kita udah buka kurung nih, ini dalam ini buka kurung ada keterangan number 1, number 2 dan lain-lain. Artinya apa? Artinya yaitu silahkan blok atau masukkan nomor berapa yang kalian ingin jumlahkan. Misalnya kita ini mau ini, kita tinggal blok ini sampai ke bawah karena ini yang ingin kita jumlahkan. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, ini hasilnya guys. Ini nih yang paling banyak digunakan di kalangan sekolah ataupun di dunia bisnis ya, maksudku di dunia data entry yang dalam kantor. Nah, ini cara kedua ya, kita menggunakan sum. Dan cara ketiga ini cukup mudah guys, sangat mudah. Di sini apa ya? Kita menggunakan ALT plus. Kita mau menjumlahkan dari ini ke ini, maka kita tinggal kursor ke sini. Bawa kursor di bawah yang akan kalian jumlahkan, kemudian klik atau ketik ALT yang ada di keyboard, kemudian tanda plus atau tambah. Maka secara otomatis dia akan berubah seperti ini guys. Setelah itu kita tinggal enter. Nah, ini dia hasilnya secara otomatis sendiri. Cara kan dia ngeblok sendiri. Nah, itu ya guys, yang paling simple sih. Nah, ini nih yang keempat, kita menggunakan fungsi sum juga. Tapi ini yang lebih simple ya. Kita kan tadi sum, kita harus menggerakkan kursor kita dari atas ke bawah untuk ngeblok. Kalau sum yang satu ini tidak perlu. Kita cuma tinggal bawa kursor ke sini, cari yang sum yang ini. Auto sum. Ini nah. Kemudian klik.
Nah, dia secara otomatis akan langsung terblok sendiri yang akan kita jumlahkan, kemudian kita tinggal enter. Nah, ini hasilnya guys. Nah, ini cara yang kelima ya. Cara yang kelima ini sebenarnya saya tidak sarankan untuk digunakan, karena kenapa? Ini kita bisa melihat bahwasanya kalau kita menggunakan cara ini, dia akan mempersulit kita. Misalnya gini nih, kita kan blok ini, kalian tahu nggak ini hasilnya berapa? Ada cara mudah untuk melihat hasilnya. Setelah kita blok, lihat ke bagian bawah sini, ada kan ini sum. Ini artinya 1.260.000. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalnya ini 1.260.000, langsung kalian ketik di sini 1.260.000. Kemudian di atas sini ada perubahan data, maka yang di bawah ini tidak akan berubah secara otomatis. Kenapa? Karena kalian tidak menggunakan rumus. Itu adalah minusnya. Tapi kalau misalnya gini nih, kalian klik sama dengan langsung kita gunakan kayak rumus seperti bisanya seperti ini. Bentar. Nah, ini meskipun kalian misalnya rubah di sini datanya, mau misalnya ini 78 nya 78, kita ganti menjadi 8, enter. Nah, dia secara otomatis akan berubah di sini. Tapi kalau misalnya cara tadi itu tidak akan. Nah, kalau ini saya sarankan hanya untuk ngecek apakah penjumlahan yang kalian lakukan sudah benar apa salah. Seperti ini contohnya, ini benar nggak sih saya menjumlahkan ini ke ini, benar atau tidak. Nah, untuk melihatnya itu kalian blok dari atas ke sini, kemudian cek di bawah, hasilnya ini 1.840.000. Nah, cek ke sini, ke bawah sini, apakah sudah betul? Nah, ini sudah betul guys. Nah, itu sudah benar. Nah, kemudian kita akan beralih ke penjumlahan yang ke samping. Kalau ini kita menjumlahkannya dari samping. Nah, ini kita blok dari sini ke sini, sama sebenarnya, cuman ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, seperti ini. Nah, gini nih guys, kita misalnya ini mau jumlah ini ke bawah kan, misalnya ini 1, 2, 3, berapa kolom nih kita mau jumlahkan, tapi kita ingin mempersingkat waktu. Kita nggak usah lagi jumlah satu-satu, kita ini langsung drag atau tarik turun. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau kita udah drag tarik turun, itu sama halnya kalau kita mengcopy paste. Nah, karena dia sudah menggunakan rumus, maka dengan mudah dia akan secara otomatis. Nah, ini lagi kita akan jumlahkan secara keseluruhan. Jadi total keseluruhan berapa ya guys? Kita menggunakan rumus yang biasa aja, yang bukan simpel-simpel banget, tapi yang paling sering digunakan oleh para kaum siswa atau mahasiswa. Ini 5.415.000 ini hasil dari keseluruhan data ini. Lihat ya, 5.415.000, apa betul atau salah? Kita check it out. Nah, ini hasilnya 5.415.000, sama kan? Berarti ini sudah betul ya guys. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa bisa di sini 5.415.000, dia otomatis di sini tanpa ditulis? Nah, caranya gampang. Ini caranya gampang. Kalau misalnya kalian ingin seperti ini, yang berubah secara otomatis ini, kita tinggal tulis sama dengan kemudian enter. Nah, meskipun datanya kalian otak-atik di sini, maka di sini tetap akan berubah secara otomatis sesuai dengan yang ini. Nah, teman-teman, dalam penjumlahan Excel tidaklah sulit, yang penting kita mau belajar dan mau mengerti. Teman-teman, untuk video kali ini sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah berkunjung di video Ucu Ucung.